Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Qala Abu Ya Sayyid Muhammad ibn Sayyid Alawi al-Malik al-Hasani fi kitabih Tahqiqul Amal Fima yanfa'ul mayyitu minal a'mal, radhiyallahu ta'ala anhu wa rahimahu wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin, ila an qala makna karahiyatil mauti, arti membenci kematian, tidak menyukai kematian. Apa maknanya? Wa amma karahiyatul mauti fa amrun tabi'iyyun la yakadul insan yanfaku anhu. Adapun membenci kematian atau tidak suka mati adalah perkara yang tabi'i, yang alami. Naluri manusia memang tabiatnya tidak ingin mati. La yakadu insan, hampir ya setiap insan itu manusia yanfak, nyaris tidak bisa memisahkan diri dari rasa takut mati, tidak suka kepada kematian. Wadzalika, dan adapun hal tersebut, li'annal mauta, karena sesungguhnya kematian, mu'limun, menyakitkan, fi nafsi, pada jiwanya, dirinya. Karena proses sakaratul maut itu sakit, ya wajar, hal yang bersifat tabiat manusia bahwa dia tidak suka dengan yang menyakitkan. Wa mufarriqun bainal insan wa baina mahbubatihi, dan memisahkan, kematian itu memisahkan antara manusia dengan yang dicintainya, keluarganya, anak, istri, harta, benda, jabatan, pengikut. Wa ma'lufatihi, yang ditauti hatinya, dia sudah tertaut hatinya dengan min dunyahu, dari dunianya, sesuatu dari dunianya, terpaut dengan harta bendanya. Kalau dia selama di dunia sudah gandrung, senang banget dengan binatang peliharaannya, ya, mungkin kalau mau mati mikir-mikir, kok mau mati, siapa sih makan kucing gitu. Boleh jadi begitu. Ada orang sampai berwasiatnya, kalau nanti saya mati, harta saya untuk anjing saya, ya. Di Eropa, di Swedia kalau tidak salah. Orang ini kaya raya tapi tidak punya anak, karena dia hidup sebatang kara. Kaya raya tapi. Lalu berwasiat resmi, datang ke, kalau wasiat biasanya ke notaris ya, atau pihak terkait yang menyaksikan. Ini harta saya diwariskan kepada anjing kesayangan saya. Maka dalam 1 bulan saya akan menyewa lengkap semua untuk yang mengasuh anjing, rumahnya. Subhanallah. Ini kalau bukan seorang mukmin, ya, dia bingung untuk mengatur hartanya. Walamma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan tatkala bersabda baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ahabba liqa Allahi ahabballahu liqa'ah. Siapa yang senang berjumpa Allah, maka senang Allah berjumpa dengannya. Wa man kariha liqa Allahi karihallahu liqa'ah. Dan siapa yang benci berjumpa Allah, maka Allah benci berjumpa dengannya. Qalat lahu Aisyatun, berkata kepada Nabi siapa, Ummul Mukminin Siti Aisyah radhiyallahu anha, ya Rasulullah, kulluna nakrahul maut. Wahai baginda Rasulullah, setiap diri kita ini kan tidak suka mati. Apakah ini tanda bahwa tidak disukai oleh Allah? Kan sabda Nabi, siapa yang senang berjumpa Allah, maka Allah senang berjumpa dengannya.
siapa yang benci, tidak suka berjumpa Allah, Allah tidak suka berjumpa dengannya. Perjumpaan itu kan diawali dengan kematian. Nah, kalau ada orang tidak suka mati, apakah ini bermakna tidak suka berjumpa Allah? Itu pertanyaannya Siti Aisyah. Qala alaihi salatu wassalam, menjawab baginda Nabi alaihi salatu wassalam, innal mu'mina, sesungguhnya seorang mukmin yang sejati, idza hadarahul maut, apabila telah hadir kepadanya kematian, busyira bi rahmatillah, diberitakan gembira dengan rahmat Allah, fa ahabba liqa Allah, maka senang berjumpa Allah, wa habballahu liqa'ah, dan senang Allah berjumpa dengannya. Secara umum orang mukmin siapapun ya tidak ingin mengalami kematian yang menyedihkan itu. Tetapi ini ada berita gembira dari Rasulullah. Kalau dia seorang mukmin yang sejati, mukmin yang sungguh-sungguh, menjelang kematiannya sudah lupa dengan rasa sakit itu, dengan hal yang tidak disukai itu. Dia lebih konsentrasi segera berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Ada kan orang berpikir, dah mau mati, kita cek bermalaikat pada berkonek, kita cek. Bagaimana ketika kita melihat daging kurban kemarin, ya, binatang kurban dikuliti, tarik, kira-kira seperti itu saat roh terpisah dari jasadnya. Nah, rasa sakitnya sakaratul maut ini akan hilang ketika terliput oleh kerinduan berjumpa Allah. Ada orang heran, ya, bagaimana ada orang tidak merasakan sakit ketika kematian? Bukankah semua akan mengalaminya? Iya. Lalu ditunjukkan bahwa jawabannya terdapat dalam surat Yusuf, kan gitu. Dicari dalam surat Yusuf, tidak ada tentang kematian yang tidak menyakitkan itu. Setelah tanya kepada ahli takbir mimpi, saya mimpi, dan diberi jawaban bahwa pertanyaan yang kamu cari itu bagaimana orang yang mati tidak merasakan rasa sakit. Nah, ternyata dijawab terdapat dalam surat Yusuf. Sudah saya cari. Nah, begitu diserahkan kepada ahlinya, ya, ahli takbir mimpi, loh ini jawabannya. Mana? Ketika para wanita itu melihat Nabi Yusuf, ya, gimana? Qatta'na aydiyahunna wa qulna hasya lillah. Terkejut, kaget, terkesima, terpesona, sehingga tanpa terasa mengeris jarinya sendiri. Dalam keadaan senang melihat Nabi Yusuf terpesona, dia tidak terasa. Padahal secara hukum kausalitas, kalau jari jemari diiris dengan pisau yang tajam, ya sakit. Begitu selesai hilang keterpesonaannya, Nabi Yusuf sudah lewat, ya. Nabi Yusuf sudah selesai, konsentrasi kembali kepada semula. Jerit karena sudah berdarah, nyaris ada yang terpotong, kesakitan, kembali sakit. Dan ini terjadi bagi orang yang sedang mengalami kegembiraan yang luar biasa, atau sebaliknya, keterkejutan yang luar biasa. Orang kalau kecelakaan, detik-detik kecelakaan, suara jedar, dia kehilangan rasa. Ini termasuk rahmat dari Allah. Begitu detik-detik berikutnya selesai, baru terasa mana bagian yang sakit, mana yang terluka, mana yang kemudian terkena kaca mobil dan semacamnya. Jadi yang dimaksud di sini, idza hadarahul maut busyira bi rahmatillah fahabba liqa Allah wa habba. Bukan berarti tidak lagi rasa sakit itu diberikan, tetap ada, tapi tidak terasa, hilang konsentrasi rasa sakitnya karena sudah gembira, senang, bahagia segera bertemu Allah. Wa innal kafira, dan sesungguhnya orang yang kafir, idza hadarahul maut, apabila datang kepadanya kematian, busyira bi azabillah, diberitakan gembira dengan azab Allah. Kok bisa busyira? Ya ini balaghahnya di sini. Mana ada berita gembira disiksa, kan? Ya maksudnya berita duka, ya, berita gembira dengan siksa Allah. Fakariha liqa Allah, maka tidak suka berjumpa Allah. Wa karihallahu liqa, dan Allah tidak suka, benci berjumpa dengannya.
Ada yang mengatakan orang yang akan mati 40 hari kemudian sudah dibuka oleh Allah, dia akan ditempatkan di mana? Tempat suara ke, Masya Allah, kelihatan. Ada yang diperlihatkan oleh Allah. Maka biasanya 40 hari menjelang kematiannya ada kata-kata yang spontanitas, tiba-tiba ya. Ini tolong siapkan ini, siapkan itu. Ada orang yang malah sudah mempersiapkan dirinya sendiri. Nyambeli sampai babinya ketok loh. Beda apa? Beda miram miliki. Padahal setelah sekian hari kemudian, tanggal yang sudah disebutkan, dia sendiri yang meninggal dunia. Maka orang-orang yang sudah buat wasiat itu tidak susah-susah lagi. Kenapa? Sudah ditentukan, sudah diundang orang yang akan hadir, sudah diundang siapa yang akan memimpin acara, sudah ditentukan siapa panitia pelaksananya. Ternyata yang meninggal dunia ya, beliau sendiri. Entah Habib siapa atau kiai siapa. Saya pernah mendengar kisah ini, unik ya. Begitu juga almarhum Mbah As'ad ya, sudah dapat kabar bahwa Mbah Zubaidah akan meninggal. Yang peliriannya sudah tahu ya, sehingga dipersiapkan. Wa fi wasfil mu'minil mahbubil madhkur wallahu subhanahu wa ta'ala alam bis-shawab. Rabbi zidni ilma, Rabbi zidni ilma, Rabbi zidni ilma. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tawakkalu ala Allah.